Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a minna hadisan fahfidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah menjadikan wajah orang-orang yang mendengarkan hadis kemudian menghafalkannya lalu menyebarkannya kepada orang lain. Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat, karena banyak menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pemirsa sekalian, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hadis Al-Jami'us Shaghir karangan Imam Suyuti. Kemudian kita tambahkan cuplikan sedikit dari kitab Faidul Qadir Syarah Jami'us Shaghir karangan Imam Al-Munawi. Hadis nomor 31. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu da'wata idza du'itu. Artinya, datangilah undangan jika kalian diundang. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar. Status hadis ini sahih. Ketika kita diundang ke resepsi pernikahan, walimatul urus, maka wajib hukumnya untuk datang. Sedangkan ke resepsi yang lainnya maka hukumnya sunat apabila tidak ada uzur. Hadis ini cukup jelas ya. Kalau kita mendapatkan undangan ke resepsi pernikahan, khususnya untuk menyaksikan akad nikah, maka kita wajib datang kalau tidak ada halangan. Nah, kalau ada halangan gimana? Kalau ada halangan tentunya hukum wajib bisa berubah menjadi sunnah, kemudian turun lagi bisa berubah menjadi mubah, kemudian bahkan bisa menjadi makruh dan bisa menjadi haram, tergantung ilat hukumnya, tergantung uzurnya. Contoh uzur misalnya, kita punya teman menikah, kemudian mengadakan pesta pernikahan dan kita diundang. Tetapi kebetulan yang jadi mempelai perempuan misalnya adalah mantan kita. Kita khawatir, bahkan mungkin kita yakin kalau kita datang akan bisa mengganggu situasi pesta yang tadinya meriah, yang tadinya penuh kebahagiaan, tetapi ketika kita datang ke pesta pernikahan sama mantan mungkin bisa menjadi kacau. Nah, jika ilat hukumnya demikian, maka insya Allah hukum wajib datang karena kita menerima undangan bisa berubah, mungkin menjadi sunnah, mungkin menjadi mubah, mungkin menjadi makruh, bahkan mungkin menjadi haram, tergantung kemungkinan yang menjadi pertimbangan kita datang atau tidak. Contohnya hukum lainnya, kita diundang datang ke satu pesta pernikahan misalnya. Nah, pas kebetulan hari haknya itu misalnya hujan deras, kebetulan nggak ada payung, nggak ada apa, maka insya Allah hukum wajib datang nanti berubah menjadi tidak wajib. Dengan kata lain, hukum asal ketika kita diundang untuk menghadiri pesta pernikahan misalnya adalah wajib. Tetapi kalau ada uzur syar'i maka bisa berubah dari hukum wajib tersebut. Nah, sedangkan hukum ke pesta yang lainnya, ke resepsi yang lainnya selain pernikahan, di sini Imam Al-Munawi menjelaskannya sunnah.
Tetapi lagi-lagi sunnah ini kalau nggak ada uzur, kalau ada uzur maka bisa naik menjadi wajib atau bisa turun menjadi mubah, tergantung ilatul hukm. Bisa ada kaidah yang biasa mengatakan al hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Di hukum itu tergantung penyebabnya, ilatnya apa, konteksnya apa, bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunat, makruh dan lain-lain. Tetapi kita harus tahu hukum asalnya yang sudah ditetapkan oleh para ulama, seperti di sini misalnya kan hukum asalnya datang ke pesta perkawinan ketika kita mendapat undangan adalah wajib asalnya, kemudian berubah menjadi yang lain karena ada hukum yang lain. Kita ulang hadisnya, itu da'wata idza du'itum, datanglah ke undangan jika kalian diundang. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar, status hadis ini sahih. Kita lanjutkan hadis nomor 32. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'tadimu bizaiti waddahinu bih fa innahu yakhruju min syajaratin mubarakatin. Artinya, berlauklah dengan minyak zaitun dan berminyaklah dengannya, karena sesungguhnya minyak zaitun keluar dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Hakim dan Baihaqi dari Ibnu Umar, status hadis ini sahih. Nah, lewat hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan, memberitahu kita dua perbuatan sunnah. Yang pertama, makan dengan berlauk minyak zaitunnya begini. Minyak zaitun dijadikan salah satu menu teman nasi kalau kita orang Indonesia. Kalau orang lain tentu menjadi teman roti serta yang lain. Jadi rencang kalau bahasa Sundanya, kalau bahasa Indonesia lauk pauk gitu. Waddahinu bih, yang kedua itu berlauk dengan minyak zaitun, dan yang kedua itu menggunakannya sebagai minyak, baik minyak rambut, minyak untuk kulit tubuh kita. Alasannya diungkapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah karena minyak zaitun berasal dari pohon yang diberkahi. Mari kita lihat. Nah, sini penjelasannya kita baca aja dulu. Makan roti dengan minyak zaitun merupakan salah satu perbuatan sunnah. Minyak zaitun juga bagus digunakan sebagai minyak rambut atau untuk meminyaki bagian tubuh tertentu. Jadi istilahnya alangkah eloknya gitu kan, kalau di rumah kita itu ada minyak zaitun. Tentu kadarnya masing-masing. Kalau kebetulan orang kaya, sudah seyogianya lah kalau punya uang, ya minyak gorengnya minyak zaitun nggak ada masalah. Kemudian di meja makan ada minyak zaitun, misalnya untuk kalau mau makan itu. Sekarang ada yang kemasan spray, jadi ketika kita mau makan itu bisa disemprotkan ke atas nasi kita atau ke atas sayur kita, seret, tes, kayak salad gitu kan ya, ala kadarnya. Itu merupakan satu perbuatan sunnah. Atau dengan cara-cara yang lain, setiap tempat, setiap daerah tentu punya kebiasaan atau punya trik sendiri untuk mengkonsumsi minyak zaitun. Yang kedua, selain untuk dimakan, minyak zaitun juga bisa digunakan sebagai minyak rambut, ya kan, minyak rambut. Jadi kalau kita kan biasa pakai urak aring atau pakai minyak rambut yang di toko-toko. Tetapi kita sebagai umat Islam jangan pernah lupa bahwa berminyak rambut dengan menggunakan minyak zaitun ada suatu perbuatan sunnah. Sehingga di sini minyak zaitun menjadi ujian keimanan kita. Kita memilih minyak zaitun untuk memasak atau memilih minyak-minyak yang lain, minyak sawit misalnya, minyak goreng misalnya. Tentu kalau yang punya uang dia memilih, seharusnya memilih minyak zaitun untuk kepentingan dia sehari. Kalau yang kebetulan tidak punya uang, yang miskin, setidaknya itu sekali-kali membeli minyak zaitun meskipun kemasan kecil lah. Sekarang banyak ada yang kemasan 50 gram, yang 100 gram, 200 gram, sampai yang 10 kilo, sampai puluhan kilo ada. Tinggal pilih saja
tergantung kemampuan masing-masing. Yang jelas minyak zaitun merupakan salah satu minyak yang penuh dengan barokah. Kita lanjutkan. Minyak zaitun merupakan minyak yang penuh berkah karena diperas dari buah penuh berkah yang keluar dari pohon yang diberkahi dan tumbuh di tanah yang diberkahi. Maksud pohon penuh berkah adalah pohon yang mengandung banyak manfaat dan khasiat, atau pohon yang hanya tumbuh di tanah-tanah yang diberkahi. Tanah-tanah yang diberkahi akan mengeluarkan hal-hal yang penuh berkah pula, seperti pohon zaitun. Lalu apa itu berkah? Berkah adalah melekatnya kebaikan ilahi dalam sesuatu. Al-barakatu subutul khairi al-ilahiyyi bisyai'i. Kita lihat, kita cek begini, tanahnya dulu. Nah, minyak zaitun ini atau pohon zaitun ini tumbuh di bumi yang diberkahi. Lalu di mana itu bumi yang penuh berkah? Salah satunya adalah di negara Syam atau tanah Syam. Nah, tanah Syam sekarang bumi yang penuh berkah menurut As-Sawi dalam catatan kitab Sirr Jalalain adalah Syam. Syam atau negeri Syam merupakan sebuah daerah yang terletak di timur laut Mediterania, barat sungai Efrat, utara gunung Arab, dan sebelah selatan pegunungan Taurus. Kawasan ini meliputi 4 negara, yaitu Suriah yang merupakan pusat negeri Syam, Palestina sebagai kiblat pertama kaum muslimin, Lebanon, dan terakhir adalah Yordania. Jadi pohon zaitun itu banyak tumbuh di tanah Syam, tanah yang penuh berkah atau tanah yang diberkahi. Bagaimana tidak diberkahi? Di sana ada Baitul Maqdis, di mana kiblat kaum muslimin yang pertama. Kesana pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjalanan Isra dan lain-lain keistimewaan tanah tersebut. Nah, ini tanahnya diberkahi, kemudian pohonnya juga diberkahi. Tentu berkah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ada yang menjadi sebab kenapa suatu tempat diberkahi dan kenapa sebuah pohon juga penuh dengan berkah. Nah, salah satunya ini, pohon zaitun itu didoakan oleh puluhan nabi. Kalau nggak salah sekitar 60 nabi mendoakan pohon zaitun. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi tanahnya sudah diberkahi, pohonnya diberkahi, kemudian buahnya yang keluar juga penuh berkah. Anda bisa melihat betapa banyak ayat-ayat yang menyebut az-zaitun, baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari buah itulah kemudian itu minyak zaitun dibikin, diolah sehingga menjadi beberapa macam varian, dari yang mulai virgin olive oil dan sebagainya, dan sebagainya, banyak jenisnya, juga banyak macamnya, tinggal pilih-pilih. Nah, setelah jadi minyak, kemudian minyak ini tuh penuh berkah. Apa maksudnya berkah? Nah, mungkin sesuai ahlinya. Tadi dikatakan bahwa berkah adalah subutul khairi al-ilahiyyi bisyai'i. Adanya berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sesuatu, dalam konteks ini dalam minyak zaitun. Ada yang mengatakan bahwa berkah adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Contoh misalnya minyak zaitun nih, kita buktikan. Nah, minyak zaitun kalau berada di satu gelas, itu hanya itu saja, berupa sebuah minyak dalam gelas. Tetapi ketika kita gunakan untuk memasak, maka tambah kebaikan minyak zaitun. Apa itu? Sebagai minyak
goreng, minyak masak. Lalu ketika kita gunakan untuk jadi minyak rambut, kebaiknya tambah minyak zaitun sebagai minyak rambut. Ketika kita gunakan untuk minyak tangan misalnya biar atau wajah biar tahan dari debu, dari sinar matahari, maka bertambah pula keberkahannya. Sehingga kalau pada orang-orang yang bergerak di dunia herbal atau di dunia medis, keberkahan minyak zaitun terkadang diartikan dengan kandungan dan khasiat minyak zaitun. Nah, salah satu contohnya misalnya nih bagi Anda yang mau ini, ada buku karangan, ini bukunya, karangan Profesor Dr. Said Hamad. Dalam bukunya yang berjudul 70 resep dengan minyak zaitun terbitan Aqua Media tahun 2010, beliau menuliskan 70 resep atau khasiat minyak zaitun, yang diantaranya adalah 1 resep untuk penyakit jantung dan pengerasan pembuluh darah, 2 resep untuk sembelit kronis, 3 resep wasir, 4 untuk rematik, 5 untuk rematik persendian, 6 merawat rambut, dan seterusnya sampai dengan 70 resep. Nah, sehingga kalau berdasarkan buku ini maka bisa dikatakan bahwa salah satu keberkahan minyak zaitun yaitu memiliki 70 khasiat. Kemudian kalau dari buku yang lain, ada buku yang cukup fenomenal di zamannya yaitu buku Trio Herbal terbitan Trubus tahun 2010 misalnya. Dalam buku tersebut dijelaskan beberapa khasiat minyak zaitun, diantaranya 1 mencegah dan mengatasi kanker, yang kedua mencegah dan mengatasi berbagai penyakit jantung, yang ketiga mencegah dan mengatasi radang lambung, yang keempat mencegah dan mengatasi obesitas, 5 merawat kecantikan dan kesehatan kulit, ke-6 sumber energi, ke-7 sumber antioksidan, ke-8 sumber nutrisi, 9 dan lain-lain dan lain-lain. Ya, itu tadi hadisnya sudah jelas. Kita oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan supaya berlauk dengan minyak zaitun, berminyak dengan minyak zaitun. Kenapa alasannya? Alasannya karena minyak zaitun merupakan minyak yang penuh berkah, sehingga kemudian minyak zaitun ini menjadi salah satu batu ujian tolak ukur kita. Apakah kita akan memilih minyak zaitun dengan niat mengikuti hadis Rasulullah ini, atau memilih minyak-minyak yang lain? Monggo, gitu kan. Tergantung kekuatan, situasi dan kondisi masing-masing. Kita lanjutkan hadis nomor 33. I'tadimu walau bil ma'i, artinya berlauklah walaupun hanya dengan air. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat dari Ibnu Umar, status hadis ini dhaif. Penjelasannya, makanlah roti dengan lauk, teman roti. Jika lauk pauk tidak ada, maka cukuplah dengan air sebagai pengganti lauk pauk. Karena makan roti tanpa dengan lauk pauk terkadang bisa menyebabkan suatu penyakit tertentu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menganjurkan kalau kita makan jangan sampai tidak memakai lauk pauk. Jangan sampai misalnya kalau makan roti saja. Dalam konteks ini tentu kalau roti tawar, roti tawar aja nggak ada temennya. Nah, ketika kita mau makan roti tawar misalnya nggak ada selainya atau nggak ada coklat, nggak ada apa, udah pakai air aja. Supaya apa? Ya, supaya mudah dicerna. Karena kalau nggak pakai air, nggak gampang dicerna, bisa menyebabkan sesuatu penyakit, misalnya jadi susah BAB atau lainnya. Ini anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda kalau dengan istrinya begini, seandainya sama sekali nggak ada temennya, nggak ada lauknya, udah pakai air aja. Itu air juga bermanfaat. Kita lanjutkan hadis nomor 34. I'tadimu min hadhihi syajarati yakni azait wa man uridu alaihi tibun fal yusib minhu.
status hadis ini hasan. Artinya berlauklah kalian dari pohon ini, maksudnya pohon zaitun. Barang siapa yang ditawari minyak wangi maka hendaklah menerimanya. Hadis riwayat Imam Tabrani dari Ibnu Abbas, status hadis ini hasan. Minyak zaitun merupakan salah satu minyak yang penuh manfaat dan keberkahan sehingga diperintahkan salah satu lauk pauk kita. Nah, tadi udah jelas ya. Jadi kalau kita mau makan, seyogyanya di meja makan kita ada minyak zaitun. Kalau kita mau bermake up, seyogyanya di tempat make up kita ada minyak zaitun. Kita beli yang kuasa kecil saja lah, banyak yang kemisan masa 50 ml kecil itu. Nah, tambahannya pada hadis ini mengatakan bahwa kalau kita ditawari atau diberi minyak wangi oleh seseorang, maka terimalah gitu. Karena minyak wangi juga merupakan 100 sunnah Rasul. Jadi kadang-kadang ada yang memberi kita sebotol kecil, atau ada yang istilahnya enggak sebotol, kasih ngasaan lah nih, kayak gini nih misal tuh, ada yang ngasih satu botol kayak gini, atau ada yang ngasih sebatas gini aja buat cobain kan, karena apa, merupakan 100 sunnah Rasul. Jelas ya, memakai minyak wangi merupakan salah sunnah Rasul. Menerima pemberian minyak wangi dari seseorang juga merupakan sunnah Rasul. Nah, pada kaitan ini tentu hadis yadul ulya khairum min yadi sufla statusnya sama dengan ini, bahwa tangan di bawah nggak ada masalah. Karena apa? Karena ada diperintahkan dari Rasulullah pada hal minyak. Kita lanjutkan. I'taziru kama ra'aitul malaik, kata ta'taziru inda rabbiha ila nisbi suhi. Artinya pakailah kain sarung sebagaimana aku melihat malaikat memakai sarung di sisi Tuhan mereka sampai pertengahan betis mereka. Hadis riwayat Dailami dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya. Status hadis ini maudhu. Nah, begini, meskipun hadis ini maudhu, tetapi dalil-dalil tentang memakai kain di atas tumit atau sebatas betis itu sangat banyaklah, sehingga meskipun hadis ini maudhu, tapi banyak dalil-dalil yang sejenis yang menguatkan hadis ini. Jadi mungkin secara hadis ini maudhu, tetapi isinya banyak dalil-dalil yang lain. Nah, coba mari kita lihat. Memakai sini izar, i'taziru izar. Izar di sini biasa kalau oleh kiai Jawa itu di Indonesia diartikan sarung. Kalau memakai sarung atau memakai kain biasa juga seperti para malaikat. Nah, malaikat pakai di mana? Maka itu dapat di tengah-tengah betis. Nah, jadi kalau ada yang memakai sarung atau celana cingkrang misalnya, dia di bawah pertengahan betis, itu tidak sesuai dengan perilaku malaikat, atau di atasnya juga tidak sesuai dengan perilaku malaikat. Mari kita lihat nih. Yang menarik begini, yang di Indonesia yang banyak nih, kasus celana cingkrang misalnya begini. Asalnya celana cingkrang atau kain cingkrang itu sebatas apa istilahnya di atas mata kaki, itu adalah sunnah Rasul, oke? Sehingga karena sunnah Rasul sudah seyogianya setiap umat Islam itu kepingin menjalankannya, kepingin memakai kain sarung sebatas di atas mata kaki, atas betis, kepingin memakai celana cingkrang di atas betis. Sehingga kita merasa bangga karena apa? Melaksanakan sunnah Rasul. Tetapi kemudian ketika datang ke Indonesia ini pada akhir-akhir ini, karena ada satu kelompok saudara kita yang biasa memakai cara cingkrang, kemudian menyalah-nyalahkan orang yang tidak memakai celana cingkrang, tidak memakai kain di atas mata kaki itu, sehingga kemudian celana cingkrang yang asalnya sunnah menjadi degradasi maknanya, menjadi turun maknanya, menjadi identitas satu kelompok tertentu saudara-saudara kita muslim.
Sehingga ketika kita melihat orang meracik kerang itu, yang ada di bayangan kita bukan sunnah lagi, tetapi yang ada di bayangan kita itu merupakan suatu identitas kelompok atau kelompok B. Sehingga dengan kata lain, nah ini teman-teman kita sebetulnya ini sedang menyebarkan sunnah supaya orang lain bangga dengan memakai izar di atas lutut, memakai sarung cingkrang, atau sebaliknya mendegradasi nilai sunnah itu, sehingga yang tadinya sunnah sekarang yang berada di otak teman-teman kita yang itu merupakan pakaian identitas satu kelompok tertentu. Bahkan akhirnya ini itu apa namanya, kayak latah lah ya, pakaian apa istilah, pakaian teroris atau pakaian apa, kita pakaian kelompok-kelompok yang garis keras, itu kan maknanya jadi turun, sehingga bisa dikatakan bahwa celana cingkrang yang tadinya merupakan sunnah Rasul maknanya menjadi terdegradasi menjadi identitas satu kelompok tertentu. Itu kurang baiklah. Ya perlu kita sama-sama pikirkan, ada kebanggaan lagi ketika kita memakai izar di atas mata kaki karena memang Oke, sekarang kita cek. Mungkin kita sama-sama sepakat bahwa memakai sarung cingkrang hukumnya sunnah, memakai sarung di atas mata kaki hukumnya sunnah, kan begitu. Tetapi menjadi masalah ketika ada yang memakai di bawah mata kaki. Nah, kalau di bawah mata kaki gimana? Ada yang mengatakan tidak gimana-gimana asalkan tidak sok. Tetapi ada yang mengatakan tetap hukumnya nggak boleh, karena apa? Karena di bawah mata kaki, kan begitu. Nah kalau apa namanya istilahnya, di bawah mata kaki itu nggak boleh karena sombong, maka di atas mata kaki pun sama berpotensi sombong. Jadi baik di atas mata kaki maupun di bawah mata kaki sama-sama berpotensi sombong, sama-sama menjadi haram karena sombong itu, begitu. Dah cukup itu ya, kita lanjutkan. Kalau di sini dijelaskan, pakailah kain sarung sebagaimana aku melihat para malaikat memakai sarung di sisi Tuhan mereka sampai pertengahan betis. Penjelasannya, Nabi Muhammad SAW melihat para malaikat yang berada di Arasy di malam Isra Mi'raj atau di waktu yang lain memakai kain sampai pertengahan betis mereka. Jadi kalau mau memakai kain sarung atau mau memakai jubah atau mau memakai celana, kalau kepengin mirip para malaikat, yaitu di atas mata kaki, di bawah lutut, jadi tengah-tengah betis, kira-kira begitu. Lanjutan, hadis ini menjelaskan bahwa isbalul izar, yaitu isbalul izar itu memanjangkan kain di bawah mata kaki atau memakai kain di bawah mata kaki bukan perbuatan para malaul a'la, itu bukan perilaku para malaikat. Kalau isbal di bawah itu, jadi sunnah kan nggak isbal. Selanjutnya malaikat terkadang menampakkan diri dalam bentuk aslinya dan terkadang menampakkan diri menyerupai seseorang. Yang bisa melihat malaikat dalam bentuk asli adalah para nabi. Jadi begini, malaikat ketika mau menampakkan diri itu ada kalanya dalam bentuk aslinya yang hanya bisa dilihat oleh para malaikat menurut keterangan di sini. Kemudian ada tidak dalam bentuk aslinya, misalnya menyerupai seseorang seperti menyerupai sahabat atau menyerupai si A, si B dan lain-lain. Kalau itu tentu hanya orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat para malaikat. Coba kita ulangi hadisnya saja supaya nggak lupa. Hadis nomor 31. Itu dakwata idza du'itum, datanglah ke undangan jika kalian diundang. Status hadis ini sahih. Hadis nomor 32, i'tadimu bizaiti waddahinu bih fa innahu yakhruju min sajaratin mubarakatin. Berauklah dengan minyak zaitun dan berminyaklah dengannya karena sesungguhnya minyak zaitun keluar dari pohon yang diberkahi. Status hadis ini sahih.
Hadis nomor 32, ia tadimu walau bil ma'i, berlauklah walaupun hanya dengan air. Status ini dhaif. Nomor 34, ia tadimu min hadhihi syajarati, yakni zaid, wa man uridu alaihi tibun falyusib minhu, berlauklah kalian dari pohon ini, maksudnya pohon zaitun, barang siapa yang ditawari minyak wangi maka hendaklah menerimanya. Status hadis ini hasan. Nomor 35, i'taziru kama ra'aitul malaikata ta'taziru inda rabbiha ila ansafi suqiha, pakailah kain sarung sebagaimana aku melihat para malaikat memakai sarung di sisi Tuhan mereka sampai pertengahan betis mereka. Status hadis ini maudhu, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.